Karena di tahun 2016 dulu ya, seingat saya, kalau kita pengen pindah pabrik, kita harus pulang dulu. Yang sekarang ini lebih enak, kalau ingin pindah pabrik, kita tinggal pindah pabrik, cari pabrik, tidak harus pulang dulu. Kita kalau misalkan pulang, sekarang kan tinggal cuti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya, yaitu saat saya bekerja di pabrik yang banyak sekali lemburannya, tetapi saya tidak memperpanjang kontrak. Jadi saya putuskan untuk pulang. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, semoga selama menyimak konten-konten saya ini seputar pengalaman saya yang saya share di sini selama saya menjadi TKI Taiwan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung aja saya bahas kenapa dulu saya tidak memperpanjang kontrak padahal pabrik saya itu banyak sekali lemburannya. Di tahun 2013 saya sehari bisa lembur sampai 5 jam dalam sehari, Pak. Jadi saya berangkat kerja jam 8 pagi, kemudian jam 5 selesai kerja, kemudian saya istirahat sebentar setengah jam, kemudian lanjut untuk melanjutkan kerja lembur, yaitu mulai jam setengah 6 selesai sampai setengah 11, jadi sekitar 5 jam. Jadi 5 jam saya lembur setiap hari. Dan dalam 1 bulan itu saya dapat jatah libur cuma 2 kali sampai 4 jam. Yaitu saya tidak memperpanjang kontrak karena saya terlalu capek. Bayangkan kerja dalam 1 minggu, berangkat pagi jam 8, pulang jam setengah 11. Saya tuh dulu rata-rata dalam 1 bulan bisa lembur sampai 180 jam. Ya lumayan lah lemburan segitu ya, 180 jam. Tetapi saya tidak memperpanjang kontrak karena pabrik saya itu terlalu capek saya kerjanya. Jadi saya memutuskan untuk pulang. Nah, sebenarnya agensi atau pabrik sudah menawarkan kepada saya apakah mau untuk memperpanjang kontrak atau tidak. Tetapi saat itu saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak. Saya mau pulang dulu. Nah, sebenarnya dalam hati itu masih ingin di Taiwan. Pindah pabrik kayaknya belum bisa. Karena di tahun 2016 kalau misalkan ingin pindah pabrik kita tetap harus pulang dulu, otomatis saya harus pulang. Kebetulan saya kenal dengan agensi saya yang waktu itu beliau karena pulang ke Indo tidak lagi di Taiwan, saya akhirnya minta tolong untuk dicarikan jam lemburannya yang standar. Jadi saya tidak ingin cari job pabrik yang lemburannya 4 jam sampai 5 jam itu karena saya terlalu capek. Saya sudah mengalami selama 3 tahun. Memang kita kalau kerja di Taiwan itu nggak ada lemburnya, kita juga nggak dapat duit karena banyak sekali potongannya ya, seperti yang pernah saya bahas-bahas yang di konten-konten sebelumnya. Kalau kita ke Taiwan tuh nggak ada lemburnya, kita akan dapat gaji kecil karena banyak sekali potongannya. Tetapi kalau kita di Taiwan kita dapat pabrik yang lemburannya full, bayangkan berangkat pagi jam 8 pulang jam 11 selama 3 tahun. Mungkin buat teman-teman yang memang merasa fisiknya kuat ya nggak masalah, tapi kan di sini saya cuman menceritakan apa yang saya alami dulu. Saya lemburan sampai 5 jam, akhirnya saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak, pulang ke Indo dulu untuk cari job di PT. Karena di tahun 2016 dulu ya, seingat saya, kalau kita pengen pindah pabrik, kita harus pulang dulu. Beda kalau sekarang ini, kalau kita pengen pindah pabrik kan kita tidak harus pulang dulu, kita bisa memperpanjang kontrak di Taiwan. Kalau kita misalkan ingin pulang, kita tinggal cuti aja. Tetapi kalau di tahun 2016 dulu, seingat saya, kalau misalkan saya ingin pindah pabrik, saya harus pulang dulu. Ya mau nggak mau, karena saya sudah tidak mau di pabrik tersebut, meskipun lemburannya sangat banyak, gajinya ya lumayan, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indo dulu untuk cari job ke PT. Nah, kebetulan saya kenal dengan agensi saya yang saat itu bisa membantu saya untuk mencarikan job. Akhirnya saya minta tolong untuk dicarikan job yang lemburannya standar tuh. Saya minta tolong dicarikan untuk pabrik yang lemburannya cuma 2 jam aja. Akhirnya beliau menyanggupi saya. Akhirnya saat saya di rumah, saya datangi beliau, saya diantar ke PT bahwasanya ada job, jika saya mau saya akan dibantu untuk proses. Akhirnya saya mengiyakan untuk proses kepada PT-nya tetap sama dengan PT saya yang pertama. Untuk yang kedua ini saya daftar, cuman saya ada tawaran job di pabrik ya yang saya tempati sekarang ini ya, pabrik kabel. Karena saya sudah merasakan lemburan selama 3 tahun itu 4 jam 5 jam dalam 1 hari itu saya merasakan capek. Akhirnya saya tawari job untuk pabrik kabel, untuk lemburannya standar cuma 2 jam dan hari kerjanya cuma 5 hari. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu saya libur. Jadi alhamdulillah ya, meskipun lemburannya nggak terlalu banyak, tetapi saya merasa nyaman, saya tidak terlalu capek, tidak seperti yang pabrik yang dulunya selama 3 tahun telepon keluarga itu, karena pulang kerja itu kan sudah malam.
Kalau mau telepon ke rumah ya ada otomatis sudah malam sekitar jam 11-an. Yang sekarang ini lebih enak, kalau ingin pindah pabrik kita tinggal pindah pabrik, cari pabrik, tidak harus pulang dulu. Kita kalau misalkan pulang sekarang kan tinggal cuti aja. Jadi itu pengalaman saya dulu, saya tidak memperpanjang kontrak karena saya terlalu capek dengan pabriknya yang lemburannya sehari itu 5 jam. Berangkat jam 8 pagi, pulang jam setengah 11. Itu setiap hari. Teman-teman, nanti sudah dapat pabrik yang lemburannya full ya alhamdulillah. Misalkan nggak ada lemburannya ya gimana ya, kita potongannya itu terlalu banyak jadi kita nanti nggak dapat duit. Nah, itu ya pengalaman saya buat teman-teman. Nanti misalkan nanti bekerja ke Taiwan, saya doakan ya nanti ya tetap dapat pabrik yang ada lembutnya. Kalau misalkan nanti nggak ada lembutnya ya nanti gajinya kecil, seperti yang pernah saya bahas-bahas di konten-konten saya ya. Kalau kita bekerja di pabrik di Taiwan, kita nggak ada lembutnya, otomatis gajinya kecil. Kita banyak sekali potongannya sesuai dengan yang pernah saya bahas-bahas dulu ya. Potongannya tuh ada potongan agensi, potongan pajak, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, bayar mes juga ya. Jadi buat teman-teman nanti misalkan ke Taiwan ya, menurut pengalaman saya ya, meskipun saya lembur cuma 2 jam dalam sehari, saya lebih nyaman, istirahatnya bisa cukup. Tetapi kalau misalkan teman-teman nanti bisa dapat lemburan sampai 4 jam, 5 jam ya alhamdulillah disyukuri aja, daripada teman-teman nanti nggak ada lemburannya. Bukan berarti saya tidak merekomendasikan buat teman-teman untuk dapat pabrik yang lemburannya banyak, bukan ya. Pengalaman saya pernah di 2 pabrik. Yang pertama itu pabrik lemburan pabriknya sangat full, kemudian untuk yang kedua lemburan cuma 2 jam sehari. Memang dapat uangnya lebih banyak, tetapi untuk istirahatnya kurang. Tetapi untuk saat ini saya lembur cuma 2 jam, istirahat saya cukup, ya mungkin uangnya agak sedikit. Nah itu teman-teman, sedikit sharing saya, semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga follow Instagram saya ya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah gitu aja ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.